Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Epin Pratama dengan NIM H0712310445. Di sini saya akan membuat video tentang materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 8 yang berjudul Fundamental Business Intelligence. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian konsep bisnis. Dalam konteks sistem informasi, memahami bisnis adalah fondasi sebelum menyentuh intelijen. Bisnis adalah sebuah sistem aktivitas yang dirancang untuk menciptakan nilai. Ada 3 pilar bisnis modern. Yang pertama yaitu operational excellence atau keunggulan operasional, yang dimana isinya itu yang bagaimana perusahaan menjalankan prosesnya dengan biaya termurah dan cara tercepat. Contohnya Toyota dengan sistem just in time. Yang kedua itu produk leadership atau keunggulan produk, yang dimana berfokus pada inovasi produk terbaik, contohnya Apple atau Tesla. Yang ketiga yaitu customer intimacy, yang dimana keintiman pelanggan, yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan spesifik pelanggan. Contohnya yaitu Hotel Ritz, Carlton, atau bank prioritas. Selanjutnya itu masalah utama bisnis saat ini, fenomena data rich, informasi poor, yang dimana perusahaan memiliki terabyte data transaksi, namun miskin wawasan. Mereka tahu apa yang terjual, tapi tidak tahu mengapa dan bagaimana meningkatkannya. Disinilah BI masuk. Yang pertama, pengenalan tujuan bisnis intelijen. Definisinya yaitu bisnis intelijen adalah seperangkat metodologi, proses, arsitektur, dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna untuk memungkinkan pengambilan keputusan strategi, taktik, dan operasional yang lebih efektif. Lanjut, 4 tujuan utama BI. Yang pertama itu data mentah, yang mengumpulkan fakta mentah, contohnya angka, 1000, dan roti. Yang kedua itu informasi, konteks, memberikan konteks, contohnya terjual 100 roti di cabang Jakarta hari ini. Yang ketiga itu knowledge atau pola, menemukan pola penjualan roti di Jakarta selalu naik 20% setiap akhir pekan. Yang keempat yaitu wisdom atau keputusan, langkah aksi, contohnya tingkatan stok roti di Jakarta setiap hari Jumat. Terus yaitu hierarki penggunaan BI. Yang pertama elemen strategi, CEO atau direksi. BI digunakan untuk melihat KPI jangka panjang, yang profitabilitas tahun atau pangsa pasar. Yang kedua itu level taktis atau manajer. BI digunakan untuk memonitor kinerja mingguan atau bulanan, untuk menganalisis varian anggaran. Selanjutnya level operasional, yaitu staff atau supervisor. BI digunakan untuk real-time monitoring, stok gudang menipis, antrian pelanggan panjang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu arsitektur, peran, dan implementasi. Yang pertama, peran dan manfaat BI dalam pengambilan keputusan. Sebelum adanya bank modern,
Keputusan seringkali berbasis HIPPO atau highest paid person opini atau opini orang dengan gaji tertinggi yang seringkali bias. Peran BI mengubahnya menjadi data driven decision making, yang dimana ada 3. Yang pertama yaitu kecepatan atau velocity. Laporannya yang dulunya butuh 2 minggu untuk dikompilasi manual via Excel, kini tersedia otomatis setiap pagi. Yang kedua adalah single person of the truth, yang dimana menghilangkan perdebatan antara departemen marketing bilang penjualan naik, tapi keuangan bilang uang belum masuk. Nah, BI menyatukan definisi penjualan agar semua orang melihat angka yang sama. Yang ketiga yaitu efisiensi biaya, yang dimana mengidentifikasi kebocoran biaya, misalnya stok mati yang menumpuk di gudang. Selanjutnya yang kedua itu arsitektur BI dan komponennya. Bayangkan arsitektur BI seperti sistem penyulingan air. Data source ini adalah sumber data mentah bila bisa berupa struktur database ERP, CRM, dan Excel. Terus unstructured seperti email, ulasan media, dan video CCTV. Terus yang kedua itu data integrasi atau staging area, bak penampungan, dan filter. Tempat data dikumpulkan sementara sebelum diolah. Terus yang ketiga itu detail proses atau mesin penyulingan, yang dimana proses membersihkan data yang akan dijelaskan di pertemuan ketiga nantinya. Terus yang keempat data warehouse, tempat penyimpanan data terpusat yang sudah bersih, struktur, dan storage. Selanjutnya yang kelima itu data mart, yang dimana bagian kecil dari data warehouse yang dikhususkan untuk satu departemen. Misalnya data mart khusus marketing. Yang terakhir yaitu BI tools atau presentation layer, yang dimana dashboard atau laporan yang dilihat pengguna akhir menggunakan seperti Power BI atau Tableau. Selanjutnya yang ketiga itu studi kasus BI pada e-commerce. Contohnya itu Shopee atau Tokopedia. Skenarionya misalnya menjelaskan Harbolnas, yang dimana seperti Shopee 1212. Penggunaan BI-nya itu monitoring server, dashboard real time, memantau lonjakan traffic agar server tidak down. Terus yang kedua logistik, BI memprediksi wilayah mana yang akan memesan paling banyak sehingga stok barang dipindahkan ke gudang terdekat sebelum pesanan terjadi. Nah, selanjutnya marketing, personalisasi. Jika Anda baru saja melihat sepatu lari, BI akan memicu notifikasi diskon kaos kaki lari 10 menit kemudian. Nah, selanjutnya di pertemuan yang ketiga yaitu manajemen data. Yang pertama itu proses pengumpulan data dan integrasi data. Tantangan terbesar di BI bukan pada visualisasi, tapi pada integrasi data. Data bisnis seringkali berada dalam silo, yaitu terpisah-pisah. Masalahnya adalah data nama pelanggan di sistem penjualan adalah Budi Santoso. Di sistem pengiriman adalah B. Santoso. Di sistem customer service adalah Budi S. Nah, solusi integrasinya yaitu
sistem harus mengenali bahwa ketiga data ini adalah orang yang sama, yaitu master data management. Terus yang kedua adalah teknik ETL, extract, transport, dan load. Nah, di sini ini adalah dapur dari sistem BI. Pengguna tidak melihatnya, tapi ini proses yang paling krusial. Yang dimana yang pertama ekstrak atau ekstraksi, mengambil data dari berbagai sumber tanpa mengganggu kinerja sistem operasional. Biasanya dilakukan malam hari atau real-time streaming. Nah, selanjutnya yaitu transform atau transformasi. Yang dimana cleaning tahap pertama adalah cleaning, membuang data sampah yang bernilai null value, memperbaiki typo. Terus standarisasi, mengubah format tanggal MMDDY menjadi DDMMYY, atau menyamakan mata uang USD ke IDR. Nah, terus agregatnya itu menghitung total harian sebelum disimpan agar laporan lebih cepat dibuka. Terus anonimisasinya menyembunyikan data sensitif seperti NIK atau nomor kartu kredit untuk keamanan. Nah, terus yang terakhir yaitu load atau memuat. Memasukkan data bersih ke dalam data warehouse. Nah, selanjutnya pengenalan data warehouse atau gudang data. Data warehouse memiliki empat karakter utama menurut Bill Inmon. Yang pertama yaitu subject oriented. Data disusun berdasarkan subjek, yang dimana ada pelanggan, produk, dan penjual, bukan berdasarkan aplikasi. Yang dimana di aplikasi itu adalah aplikasi kasir dan aplikasi stok. Nah, yang kedua adalah integrate. Semua data dari berbagai sumber disatukan dengan format standar. Yang ketiga yaitu non-volatile. Data yang sudah masuk tidak boleh diubah atau dihapus. Jika ada kesalahan, data baru ditambahkan sebagai koreksi. Ini penting untuk audit. Selanjutnya yaitu time variant, yang dimana selalu memiliki elemen waktu. Kita bisa melihat data 5 atau 10 tahun ke depan ke belakang untuk analisis trend. Nah, selanjutnya pertemuan keempat yaitu pemodelan data dimensional. Nah, yang pertama itu pengolahan data operasional versus analitis OLTP versus OLAP. Yang pertama, OLTP adalah online transaction processing, yang berfokus mencatat transaksi sehari-hari, yang memiliki prioritas kecepatan input seperti insert atau update. Nah, terus struktur datanya normalisasi tinggi, banyak tabel kecil-kecil untuk mencegah duplikat data. Contoh mesin kasir atau ATM. Terus yang kedua itu OLAP atau Online Analytical Processing, yang berfokus analisis dan pelaporan. Prioritasnya itu kecepatan membaca atau select. Terus yang ke struktur datanya di denormalisasi. Sedikit tabel, banyak duplikat tidak masalah demi kecepatan baca. Contohnya itu dashboard penjualan tahunan. Selanjutnya yaitu konsep desain dimensional data model atau skema. Model dimensional adalah cara menyusun tabel di data warehouse agar mudah dimengerti manusia, dan cepat dibaca komputer. Bentuk paling populer adalah star scene atau skema bintang.
Yang ketiga itu dimensi dan fakta. Banyak skema bintang seperti bintang dengan satu pusat dan berbagai kaki. Yang pertama, tabel fakta atau pusat bintang berisi angka-angka kinerja atau metrik. Contoh kolomnya itu jumlah unit terjual, total rupiah, diskon diberikan, dan biaya modal. Sifatnya tabel sangat panjang, bisa jutaan baris, tapi kolomnya sedikit. Nah, terus yang kedua itu tabel dimensi atau kaki bintang, berisi deskripsi atau konteks dari angka tersebut. Contohnya dimensi waktu, kapan, dimensi produk apa, dimensi toko di mana, terus dimensi pelanggannya itu siapa. Nah, sifatnya tabelnya pendek, tapi kolomnya banyak atau lebar. Terus data KUPS dan operasi OLAP. Contoh data cube adalah representasi multidimensi. Yang pertama, operasi slice mengambil satu irisan, misalnya hanya melihat dari data tahun 2023. Terus operasi disk mengambil subkubus, misalnya data tahun 2023 khusus produk elektronik, khusus wilayah Jawa. Terus operasi drill down, melihat lebih detail dari tahun, kuartal, bulan, dan minggu. Terus yang terakhir yaitu operasi roll up, melihat ringkasan dari harian atau bulanan. Harian ke bulanan. Terus selanjutnya pertemuan yang kelima, analisis dan data mining. Yang pertama, pemodelan data menggunakan SQL. SQL adalah bahasa wajib praktisi data, yang dimana dalam BI, SQL jarang digunakan untuk input data, tapi sangat sering digunakan untuk agregasi dan join. Contoh logikanya yaitu gabungkan atau joinkan tabel penjualan dan tabel pelanggan, lalu kelompokkan pakai group by berdasarkan kota dan hitung sumnya atau jumlahnya, total belanjanya. Terus data mining menggali harta karun. Nah, data mining adalah proses penemuan pola tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata telanjang atau laporan standar. 3 tahap analisis. Yang pertama yaitu deskriptif, yang dimana apa yang terjadi, laporan BI standar. Nah, terus prediktif, apa yang akan terjadi menggunakan statistik dan machine learning. Terus preskriptif, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah saran optimasi. Selanjutnya, algoritma utama data mining. Yang pertama itu klasifikasi yang berisi supervisor learning. Targetnya sudah jelas, contohnya kern prediction, memprediksi apakah pelanggan akan berhenti berlangganan, ya atau tidak berdasarkan pola komplain dan transaksi mereka. Terus yaitu clustering, unsupervised learning, tidak ada target label, mencari kemiripannya saja. Contohnya customer segmentation, mengelompokkan pelanggan menjadi loyal high spender, bargain hunter, pencarian diskon, dan newbie. Selanjutnya yang ketiga adalah asosiasi, yaitu market basket analysis, mencari hubungan jika A maka B. Contohnya itu di Amerika ditemukan pola bahwa pria yang membeli popok di Jumat sore cenderung juga membeli bir. Tindakannya bisnis, taruh rak bir dekat rak popok, seperti itu. Terus selanjutnya regresi, memprediksi angka. Contohnya itu memprediksi jumlah permintaan listrik bulan depan berdasarkan suhu, cuaca, dan data historis.
Selanjutnya, pertemuan 6, visualisasi data. Nah, di sini visualisasi data dan dashboard. Pertama, visualisasi adalah jembatan antara analisis, teknik, dan pemahaman manusia. Dashboardnya yang baik harus bisa menjawab pertanyaan dalam waktu 5 detik. Konsep pengembangan laporan bisnis sebelumnya membuat grafik tanyakan who, siapa audiensnya. Direktur butuh ringkasan, staf butuh detail. Terus what, apa yang ingin disampaikan, perbandingan, tren, atau distribusi. Terus why, mengapa data ini penting. Nah, selanjutnya itu panduan memiliki visualisasi atau chart selection. Perbandingannya yang pertama, gunakan bar chart, diagram atau diagram batang. Mata manusia lebih mudah membandingkan panjang batang daripada luas lingkaran. Nah, terus tren waktu, time series, gunakan line chart atau garis. Terus komposisi part to whole. Gunakan pie chart hanya jika kategorinya sedikit, maksimal 4-5 kategori. Jika banyak, gunakan tree map atau scatter bar. Terus yang keempat yaitu hubungan atau relationship. Gunakan scatter plot titik tebal untuk melihat korelasi antara dua variabel, misalnya biaya iklan versus total penjualan. Nah, terus geospatial, gunakan maps jika data memiliki unsur lokasi yang kuat. Prinsip desainnya less is more. Hindari chart junk, hiasan 3 dimensi warna-warni yang tidak perlu, garis grid yang terlalu tebal. Fokus pada data in ration. Data link rasio. Selanjutnya pertemuan ke-7, implementasi tools dan masa depan BI. Membuat laporan interaksi. Era laporan kertas sudah, yang pertama membuat laporan interaktif, yang dimana era laporan kertas sudah berakhir. BI modern bersifat interaktif. Yang pertama, fitur filtering. Pengguna bisa memilih sendiri rentang waktu atau cabang yang ingin dilihat. Terus fitur tooltip. Saat mouse diarahkan ke grafik, muncul detail angka tambahan. Terus yang ketiga yaitu alert atau subscription. Laporan dikirim otomatis ke email manager. Jika target penjualan tidak tercapai, alerting. Terus yaitu pengenalan alat BI terkemuka seperti Microsoft Power BI. Posisinya pemimpin pasar saat ini. Kelebihannya murah atau gratis, desktop, antarmuka mirip Excel atau Office, integratif assurance-nya sangat kuat. Kekurangannya itu versi gratis terbatas untuk sharing laporan. Terus yang kedua itu Tableau, yang dimana pionir visualisasi modern sekarang. Kelebihannya kemampuannya grafis sangat estetis, fleksibilitas desainnya tinggi, drag and drop yang intuitif. Kekurangannya biaya lisensi relatif mahal. Terus Google Local Studio. Dulunya Data Studio, yang dimana solusi berbasis web gratis. Kelebihannya 100% cloud, mudah dikoneksikan dengan Google Analytics, ADS, dan Sheet. Kekurangannya fitur tidak sekompleks Power BI atau Tableau untuk data yang sangat besar. Penutup dari ini adalah masa depan BI. BI sedang berevolusi menuju augmented analytics, yang dimana menggunakan AI atau NLP, Natural Language Processing. Di masa depan, manajer tidak perlu merakit grafik. Mereka cukup mengetik pertanyaan di koleks pencarian.
Tunjukkan penjualan terendah bulan lalu dan penyebabnya, dan BI akan otomatis membuatkan grafik serta analisisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit.